Halo Sobat Sejarah, pernah nggak kamu membayangkan bagaimana jadinya dunia tanpa teknologi? Nah, berbagai gadget canggih yang kamu gunakan saat ini ternyata telah mengalami serangkaian perkembangan loh. Sebagai negara berkembang, Indonesia juga turut merasakan dampak dari kemajuan teknologi. Seperti apa sih perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia? Pada video kali ini, saya mau mengajak kamu membahas lebih jauh tentang perkembangan iptek di Indonesia. Bagaimana perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia? Yuk simak artikel ini hingga selesai. Sebelum lebih jauh, ada baiknya jika kamu memahami dulu pengertian ilmu pengetahuan dan teknologi. Sesuai namanya, ilmu pengetahuan dan teknologi dapat dikatakan sebagai segala hal yang berhubungan dengan teknologi, baik itu penemuan terbaru yang bersangkutan dengan teknologi ataupun perkembangan di bidang teknologi itu sendiri. Berbicara tentang perkembangan iptek di Indonesia tentu tak bisa lepas dari peran teknologi informasi yang terus berkembang. Sebagai satu di antara negara berkembang di Asia, penggunaan teknologi di Indonesia tergolong pesat. Berbagai usaha untuk memajukan kualitas iptek di Indonesia pun dilakukan. Beberapa produk buatan anak bangsa pun diakui dunia, misalnya teknologi konstruksi sistem cakar ayam, jembatan sosro bahu, hingga teknologi jaringan 4G. Berikut adalah beberapa contoh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. Di antara kamu tentu sudah tahu kan kalau Indonesia punya satelit. Satelit milik Indonesia dinamakan Sistem Komunikasi Satelit Domestik atau disingkat dengan SKSD Pelapa. Satelit ini dibangun melalui sistem komunikasi yang dikendalikan Indonesia sejak tahun 1974 dan selesai pada tahun 1976. Sistem satelit Pelapa ini memungkinkan Indonesia mengakses berbagai informasi melalui sinyal yang dipancarkan ke berbagai perangkat elektronik seperti televisi, radio, telepon, dan sejenisnya. Jauh sebelum smartphone yang kamu miliki sekarang, teknologi telepon seluler sudah dikenal Indonesia sejak tahun 1090-an loh. Saat itu, penggunaan teknologi ponsel memang masih sederhana, yaitu hanya sebatas untuk melakukan dan menerima panggilan, hingga mengirim pesan singkat short message service. Awalnya, jenis telepon seluler yang dipasarkan di Indonesia berteknologi sistem AMPS (Advanced Mobile Phone System), namun karena memiliki kelemahan yang tidak dapat menjangkau daerah terpencil, telepon seluler pun beralih ke teknologi sistem Global System Mobile. Penggunaan GSM terlihat dari banyaknya stasiun pemancar sinyal seluler berbasis transceiver station yang didirikan di daerah terpencil di Indonesia. Seiring berkembangnya, kini penggunaan telepon seluler pun jauh lebih kompleks. Dari yang hanya menerima panggilan dan berkirim pesan, menjadi perangkat personal yang lengkap dengan berbagai aplikasi canggih, mulai dari pemutar lagu, kamera, hingga mengakses jaringan internet. Jauh sebelum ditemukannya YouTube, televisi menjadi media penyampai informasi yang sangat digemari di Indonesia. Perkembangan teknologi siaran televisi bermula dari ditemukannya alat teleskop elektronik oleh seorang mahasiswa dari Berlin yang bernama Paul Nikow yang menggunakan teleskop elektronik tersebut untuk mengirim gambar tanpa kabel dari satu tempat ke tempat lainnya pada tahun 1984. Di Indonesia, televisi diperkenalkan tahun 1962 dengan siaran televisi Republik Indonesia TVRI yang kemudian mengalami perkembangan yang sangat signifikan dengan munculnya beberapa televisi swasta yakni RCTI, SCTV, TPI, Antv, TV7, Global TV, dan masih banyak lagi yang lainnya. Pada tahun 1090-an, perkembangan iptek di Indonesia ditandai dengan diperkenalkannya sistem teknologi informasi berupa jaringan internet. Internet memanfaatkan jaringan berbagai komputer yang berhubungan secara langsung atau online. Jaringan internet dapat digunakan untuk mengakses berbagai informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat di bidang bisnis, telekomunikasi, dan pendidikan. Sebagai contoh, adanya fasilitas electronic mail, komunikasi langsung, dan dengan ditemukannya teknologi Voice on Internet Protocol di jaringan internet. Kita semua bisa melakukan pembicaraan telepon jarak jauh dan sambungan langsung internasional yang mudah dan murah. Di bidang perdagangan, bisa juga membuat situs internet website untuk mempromosikan produk dan jasa di internet. Selanjutnya, produsen dan konsumen bisa melakukan transaksi dagang atau aktivitas jual beli produk dan jasa melalui jaringan internet yang disebut dengan e-commerce. Membahas jaringan internet dan seluler tentu tak bisa lepas dari teknologi 4G. Siapa sangka teknologi jaringan dengan koneksi cepat ini ditemukan oleh orang Indonesia. Ya, benar sekali, teknologi 4G ternyata ditemukan oleh profesor muda asal Kediri, Jawa Timur bernama Prof. Dr. Khairul Anwar.
Di Indonesia, nama Prof. Kairul mungkin tidak terlalu terkenal, namun siapa sangka beliau begitu terkenal di Jepang dan negara lainnya. Profesor lulusan Teknik Elektro ITB tahun 2000-an ini melanjutkan studi di Nara Institute of Science Technology Jepang. Selain perkembangan teknologi komunikasi, Indonesia juga mengalami perkembangan di bidang transportasi, di antaranya transportasi darat. Transportasi darat diawali dengan adanya pembangunan jalan tol besar pada tahun 1973 untuk menghubungkan daerah-daerah terpencil. Jalan tol pertama yang dibangun pada tahun 1973 adalah Jalan Tol Jakarta, Bogor, Ciawi, dan masih banyak lagi pembangunan jalan tol yang masih berlangsung hingga sekarang. Bidang transportasi laut telah mengalami perkembangan pesat di Indonesia. Selama Reprita 5, upaya yang dilakukan pemerintah dalam membangun sarana transportasi laut adalah merehabilitas dan meningkatkan kapasitas infrastruktur yang ada, seperti pengadaan kapal feri, pengangkut barang, perbaikan pelabuhan dan dermaga untuk memperluas dan mempercepat lalu lintas antar pulau. Perkembangan transportasi udara ditandai dengan semakin mudah dan cepatnya perjalanan melalui udara, baik antar pulau maupun antar negara, yaitu dengan tersedianya pesawat angkut penumpang dan maskapai penerbangan nasional seperti Garuda Indonesia, Merpati Air, Adam Air, Lion Air, Sriwijaya Air, Air Asia, dan lain-lain. Selanjutnya kita akan mengetahui dampak dari perkembangan iptek di Indonesia. Perkembangan iptek di berbagai bidang di atas tentu membawa dampak bagi perubahan kehidupan manusia, baik dampak positif maupun dampak negatif. Adapun dampak positif perkembangan iptek adalah: pertama, memberikan berbagai kemudahan. Kedua, mempercepat dan mempermudah proses informasi dan distribusi dalam kegiatan ekonomi. Ketiga, menambah efektivitas dan efisiensi dalam interaksi sosial masyarakat. Keempat, peningkatan di bidang produksi. Kelima, menambah pengetahuan dan wawasan. Keenam, perusahaan atau industri dapat menjual produknya lebih luas lagi. Ketujuh, bersaingnya harga barang di pasar global. Kelapan, meningkatnya kualitas pendidikan. Sedangkan beberapa contoh dampak negatif perkembangan iptek adalah: yang pertama, munculnya kejahatan baru khususnya cybercrime. Kedua, berkembangnya sifat konsumtif. Ketiga, hilangnya budaya tradisional. Keempat, menumbuhkan kecenderungan sikap antisosial. Kelima, munculnya hoax atau berita bohong dan disinformasi. Nah, itulah pembahasan materi sejarah mengenai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. Terima kasih sudah menyimak video ini hingga selesai.